Berikut ini turnamen kejuaraan catur harian chess.com 2025 di babak 1, grup 219, antara saya Azhar Pakpahan versus Durlos, di hari mulai 1 Januari tahun 2025, kontrol waktu 1/86.400, hingga hari berakhir 6 Januari tahun 2025, bidak putih Azhar Pakpahan, ELO 1436, sedangkan bidak hitam Durlos, ELO 1160. Terminasi, SR Pakpahan menang dengan skakmat. Ini dia pertandingannya, silakan disimak ya. Dan simak analisis atau ulasan setiap langkah bidak catur yang dimainkan. Di langkah pertama, pembukaan eagle opening yaitu pembukaan burung elang sebagai pembukaan offbeat. Pembukaan yang tidak biasa yang dimulai dengan F4. Ini menciptakan kelemahan bagi lawan, tetapi mencoba menyerang bagian tengah dan Raja Hitam dengan cepat. Lalu Hitam membalas dengan langkah pion D5 merupakan cara yang paling berprinsip untuk bertemu F4. Di langkah kedua Putih menjalankan kuda F3 yaitu mengembangkan kuda ke arah tengah. Lalu Hitam menjalankan pion J6. Di langkah ketiga Putih menjalankan pion B3, ini memungkinkan Gajah Putih ikut. Lalu Hitam melangkah dengan Gajah G7 yang terbaik. Putih menangkis dengan pion D4, langkah untuk melindungi benteng. Hitam penasaran dengan kuda F6. Putih dengan Gajah B2 memberi tekanan pada diagonal. Ini rencana skakmat karena Hitam telah rokade. Putih langkah ke-6, pion H4. Ini salah, seharusnya langkah terbaik adalah pion E3. Hitam dengan kuda G4. Langkah ke-7 Putih, pion H5, langkah luar biasa. Mujur, Hitam pun melangkahkan pionnya ke H6, langkah yang salah. Langkah ke-8 Putih dengan kuda 5, ini tidak akurat. Hitam pun melangkahkan kuda ke E3. Lalu setelah langkah ke-9 yaitu ke D2 ke F1, lalu di langkah ke-10 saya kedua kalinya salah langkah menteri ke D3, seharusnya langkah terbaik adalah benteng memakan kuda hitam, salah langkah ini dimanfaatkan lawan dengan langkah gajahnya ke F5. Saya melangkah terus, menteri D3 yang salah menjadi langkah yang terbaik ke F3, menghindari serangan gajah hitam, ini untuk segera memenangkan pertandingan. Tapi hitam melangkahkan kudanya ke H2, ini tidak bagus. Langkah ke-12 Putih, benteng kali H2, langkah terbaik, memenangkan seorang satria secara gratis. Hitam melangkahkan gajah ke-4 mengancam menteri Putih, langkah yang salah. Di langkah ke-13 saya melangkahkan menteri ke G3, petak yang aman. Lalu Hitam melangkah dengan gajah kali C2, makan pion C2. Pion Putih H4 di langkah ke-6 yang salah, terus ke petak H5. Dan kini di langkah ke-14 pion ini melangkah memakan pion Hitam G6, dengan tujuan lebih memperkuat benteng menguasai petak lajur H. Hitam membalas dengan pion F kali G6. Di langkah ke-15, Putih dengan kuda melangkah ke petak A3, mengancam gajah. Sehingga gajah hitam menghindar ke petak yang aman, lari ke petak F5. Langkah ke-16 dan ke-17 adalah langkah untuk ancam-mengancam dan saling baku hantam antara bidak putih dan bidak hitam. Benteng hitam ke F6. Kuda putih ke E5. Kuda hitam ke D7. Di langkah ke-18 saya rokade panjang, castling untuk mengeluarkan raja dari tengah papan, sekaligus dengan rencana mengembangkan benteng menjadi ganda benteng di lajur petak H. Lalu berlanjut langkah ancam-mengancam dan saling baku hantam antara bidak hitam dan bidak putih di langkah ke-19 dan ke-20. Di langkah ke-21 saya melangkahkan gajah ke petak C3. Menteri hitam ke petak C6.
Raja putih ke B2. Setelah langkah ke-22, KB26, lalu di langkah ke-23, putih dengan langkah pion E3 adalah langkah yang salah. Seharusnya langkah terbaik saya adalah kuda ke petak C2. Kesalahan ketiga ini dimanfaatkan lawan dengan melangkahkan menterinya ke petak C5. Saya melangkah terus. Akhirnya langkah pion E3 yang salah ini harus saya lindungi dengan langkah kuda ke petak C2 sebagai langkah untuk melindungi pion E3 sekaligus untuk memberi kendali langkah atas lebih banyak petak. Hitam melangkahkan menterinya ke B6, langkah yang tidak akurat. Namun saya berbuat salah lagi yang keempat, melangkahkan benteng D1 ke petak H1 bermaksud membuat ganda benteng di lajur petak H. Niat yang salah tapi ada-ada saja benarnya. Hitam melangkahkan rajanya ke peta H7. Akhirnya saya pun memobilisasi kuda ke petak D4 untuk ikut memperkuat serangan. Hitam melangkahkan gajahnya ke 4. Lalu saya di langkah ke-27 melakukan kesalahan lagi yang kelima kalinya dengan melangkahkan pion ke F5. Ini kesalahan terbesar melangkahkan pion ke petak F5 yang mengancam benteng hitam. Ancaman ini dibalas pion hitam akan F5. Dan kesalahan ke-6 di langkah ke-28 yang saya lakukan, kuda memakan pion F5, sebenarnya kuda kali F5 ini langkah luar biasa, hitam pun melangkahkan gajah ke F8. Langkah kuda tadi, kuda kali F5 yang salah langkah, kini menjadi langkah brilian yaitu pengorbanan kuda kali H6 di langkah ke-29, membuat raja hitam ketakutan kena skak. Hitam membalas dengan benteng kali H6. Saya berusaha melakukan skakmat paksa bagi Raja Hitam secara beruntun. Skak pertama di langkah ke-30 dengan menteri ke petak F7. Skak kedua di langkah ke-31 dengan pion ke petak E6. Seharusnya skakmat tercepat adalah benteng kali H6. Hitam menangkis dengan pionnya ke D4. Putih melanjutkan serangan skak ketiga dengan gajah kali D4. Skak sekaligus menggarpu menteri hitam. Ini sebuah langkah yang luar biasa. Hitam membalas dengan menteri kali D4. Putih pun pione kali D4. Hitam pun membalas dengan gajah kali G2. Ini langkah hitam terbaik. Gajah makan pion. Putih melanjutkan serangan skakmat dengan skak keempat. Dengan benteng kali H6 skak, sebuah langkah yang luar biasa. Hitam dengan terpaksa gajah kali H6, ini langkah paksaan. Putih melanjutkan serangan skakmat dengan langkah benteng kali H6. Skakmat, hitam kalah. Akhirnya skak kelima adalah skak yang terakhir dari serangan skakmat beruntun. Dan di langkah ke-35 inilah, hitam harus mengaku kalah atas serangan putih dengan skakmat. Putih menang dengan skakmat. Ini membuat saya merasa senang memperoleh kemenangan.